إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang rahmati Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kumpulan larangan dalam Allah Subhanahu wa taala sampai pada poin yang ke-25, qala muallifu su'alun nasi min ghairi hajatin. Di antara yang dilarang adalah meminta-minta kepada manusia ya, tanpa kebutuhan yang mendesak. Terlebih apabila minta-minta tersebut untuk menumpuk-numpuk harta, maka perkara tersebut termasuk yang dilarang. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala wa lahu ma yumnihi ja'at yawmal qiyamati khudushan aw khudushan fi wajhihi." Rawahu Ahmad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan daging di wajahnya yaitu tercabik-cabik. Daging di wajahnya tercabik-cabik. Hadis riwayat Imam Ahmad di Sahih Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Para jemaah rahmat Allah, ketahuilah bersama, hidup adalah ujian. Terkadang kita diberi lebih, terkadang kurang. Sehat dan sakit juga ujian. Bukan yang sakit saja yang mendapatkan ujian. Orang yang diberi kelebihan harta juga ujian. Bukan hanya yang diberi kekurangan harta. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Ada orang yang diuji oleh Allah, ditambahkan kemuliaannya, ditambahkan hartanya, lalu orang itu mengatakan Allah telah memuliakan saya. Dan ada orang yang diuji oleh Allah SWT, dikurangi hartanya, lalu dia berkata Allah telah menghinakan saya. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya semua adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Maka jangan terlalu bersedih kepada mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala ujian berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, rasa takut. Begitu pula jangan terlalu berlebihan dalam berbangga. Mereka yang diberikan oleh Allah ujian dengan apa? Dengan kelebihan harta, dengan kesehatan, karena semuanya itu merupakan ujian semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kalian dengan apa? Dengan rasa takut, minal khauf, rasa lapar, kurang harta, kurang buah-buahan, kurangan jiwa. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka adalah orang-orang yang ketika dapat musibah mengatakan, sesungguhnya kami semua, kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah, yaitu pujian, dan orang-orang yang mendapatkan rahmat serta mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara tidak bersabarnya dengan ujian kekurangan adalah minta-minta, ya, tanpa kebutuhan yang mendesak. Tentu di sini ada definisi kebutuhan mendesak. Artinya ada batasan orang itu boleh meminta, ada batasan orang itu tidak boleh meminta. Dan ketahuilah bahwa orang kaya itu adalah orang yang kaya hati, bukan kaya harta. Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya banyaknya harta, tapi kaya hati. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit orang yang seharusnya memiliki hak untuk minta-minta tapi tidak minta-minta. Begitu sebaliknya, banyak orang yang meminta-minta bukan untuk kebutuhan yang mendesak dalam keadaan darurat, akan tetapi untuk menumpuk hartanya. Tentu ini merupakan sesuatu yang tercela dan hukumnya haram, kemudian diberikan sanksi nanti pada hari kiamat. Wajahnya itu dagingnya dalam keadaan tercabik-cabik, ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, yaitu tidak ada dagingnya sama sekali wajahnya, ya. Orang yang miskin, kata Nabi, laisal miskin bihadat tawaf alladhi yatufu 'alan nas fatarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan. Qalu famal miskin ya Rasulullah? Qala alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftaru lahu fayutasaddaq alayhi wa la yas'alu an-nasa syai'a. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud. Bukanlah orang miskin mereka yang berkeliling minta-minta kepada orang lain, ya, agar diberikan sesuap atau 2 suap makanan, 1 butir atau 2 butir dari korma. Para sahabat itu bertanya, kalau begitu siapa orang miskin ya Rasulullah? Siapa yang maksud? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan, ya, lalu ia diberi sedekah dan dia tidak punya kepandaian untuk itu. Ia diberi sedekah dan dia tidak minta-minta kepada orang lain. Hadis Sahih Imam Muslim dan Abu Dawud. Jadi sebenarnya orang miskin mereka tidak mau meminta-minta, tapi diberi karena memang dia butuh, ya. Kapan orang itu boleh minta-minta dan kapan tidak boleh minta-minta? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, man sa'ala wa 'indahu ma yugnihi fa inna ma yastakthir min jamri jahannam. Qalu wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'hu al-mas'alah. Qala qadra ma yughaddihi wa yu'ashihi. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang minta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, sesungguhnya ia telah memperbanyak, yaitu jamri jahannam, bara neraka jahannam. Lalu bersahabat bertanya lagi, ya, apa kriteria cukup sehingga orang itu tidak boleh minta-minta? Apa kata beliau? Yaitu dia punya makanan di siang hari dan di malam hari. Untuk dimakan siang hari dan malam hari. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha.
Barang siapa diberikan keamanan di pagi harinya dalam sirbihi di sini yaitu rasa aman untuk rumahnya, keluarganya. Kemudian diberi kesehatan pada jasadnya, dan dia punya, coba perhatikan, dia punya qutu yaumih wa indahu qutu yaumih. Dia memiliki makanan yang cukup untuk hari itu saja, fi yaumih. Faka'anna mahizat lahu dunya bihadza fiha, maka seakan dia telah diberi oleh Allah Ta'ala dunia dan isinya ini. Masya Allah, ya, Masya Allah. Sungguh orang beriman itu adalah orang yang kaya hati. Karena yang dinamakan kaya bukanlah banyak harta, tapi yang dimaksud dengan kaya hati. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafas. Bukanlah kaya itu adalah banyaknya harta, tapi kaya adalah kaya hati. Saya akan nukil penjelasan Ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dalam bukunya Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan. Keutamaan orang miskin yang sabar. Miskin ujian, kaya ujian. Antum memilih mana? Miskin sabar, kaya bersyukur. Dari pojok sampai pojok, milih mana kira-kira? Miskin sabar, kaya bersyukur. Saya yakin tidak ada yang milih miskin sabar, semua milih kaya bersyukur. Para ulama memang ada yang merojihkan yang satu, ada yang merojihkan yang kedua. Namun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tergantung kondisi iman orang saat tersebut. Ketika dia bisa bersyukur ketika kaya, itulah lebih baik. Ketika dia bersabar ketika miskin, itulah yang lebih baik. Maka kembali kepada keadaan iman di saat itu. Oleh karenanya, bab keutamaan orang miskin yang sabar, saya berikan judul untukmu yang dirundung kemiskinan. Apa kata beliau? Jangan bersedih dan jangan berduka cita jika Anda ditakdirkan menjadi orang fakir miskin. Dan jangan dulu senang jika ditakdirkan menjadi orang kaya. Miskin dan kaya bukan ukuran seseorang hina atau mulia. Lebih baik menjadi orang yang miskin harta tapi kaya hati, daripada kaya harta tapi miskin hati dengan minimnya iman dan amal soleh. Ya, tentu saja para jamaah rahmati Allah, yang utama kembali kepada iman. Orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Yang perlu diketahui, miskin bukanlah ukuran mulia dan hinanya seseorang. Begitu pula dengan kaya. Sukses menurut ukuran Quran, orang itu selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak sedikit orang yang menyeret dia dari hartanya ke dalam api neraka. Meskipun juga banyak yang memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah tentu saja, yaitu dengan hartanya. Maka tidak ada pembahasan dalam Al-Quran tentang dunia kecuali celaka. Tidak ada pembahasan tentang harta kecuali menjelaskan tentang hinanya harta tersebut. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, mari kita senantiasa untuk berupaya dan berusaha, karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
dibandingkan dengan orang beriman yang lemah, dan masing-masing ada kebaikannya, yaitu iman. Maka mari kita kuatkan iman kita, sehingga dengan kuatnya iman tentu saja petunjuk-petunjuk baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan kita ke jalan-jalan Allah SWT akan semakin terang cahayanya, semakin kuat cahayanya, sehingga apa? Sehingga semakin jelas bagi kita jalan tersebut para jemaah. Dengan demikian kita tidak akan goyah. Miskin harta tidak perlu kita malu. Miskin harta jangan membuat kita minder, jangan membuat kita tidak percaya diri. Namun malulah ketika kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malulah saudara ketika saudara menumbuh harta namun hanya untuk memperkaya diri. Malulah ketika kita berburu dan memburu harta tidak kenal siang dan malam, melupakan kewajiban-kewajiban, lalu harta yang kita buru kita tumpuk begitu saja, lalu kita tinggalkan, tidak dikeluarkan harta tersebut dari zakatnya, tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang miskin yang mengeluarkan uang 100.000 jauh lebih baik daripada orang kaya yang mengeluarkan uang 1 juta. Karena orang miskin punya 200.000, yang mengeluarkan 100.000, separuhnya. Ya. Orang yang kaya punya 1 juta, dikeluarkan 1 juta, sementara uangnya ratusan juta. Maka para jemaah, miskin bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dan merasa hina dengannya. Justru Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan keadaan kita. Barangkali dengan diuji miskin kita bisa lebih dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Banyak orang yang diberi kaya kemudian lupa diri, ya. Namun yang paling parah sudah miskin jauh dari Allah Rabbul Alamin. Ini ya, di antaranya adalah minta-minta. Padahal tidak perlu untuk minta-minta. Minta-minta yang boleh tadi adalah kalau dia tidak cukup. Yang tidak boleh adalah kalau dia cukup. Nah, cukup itu apa? Cukup di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu yang mencukupi dia untuk makan siang dan malam. Jadi makan siang ada, makan malam ada di hari itu. Besoknya nggak ada, itu kita tidak boleh sampai meminta-minta. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan batasan boleh meminta-minta, ya, yaitu dari Qabisah bin Mukharik al-Hilali. Dia berkata, Nabi bersabda SAW, Nabi memanggil Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin, rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik, wa rajulin asabathu jaihatun ijtahad malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish aw qala sidadan min 'aish, wa rajulin asabathu faqatun hatta yakuma thalathatun min dhabil hijah min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aish aw qala sidadan min 'aish fama sibahunna min al-mas'alah ya Qabisah suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Nabi memanggil Qabisah, wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal, tidak boleh, kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Orang yang menjamin menanggung hutang orang lain. Jadi, maka ia boleh minta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Jadi, kalau ada orang punya hutang, nggak bisa bayar hutang, lalu kita ingin karena ditagih sampai mungkin diancam, ya, maka di sini boleh kita untuk
mendatangi orang-orang yang memiliki harta, saya minta dari hartamu, karena ada orang yang punya hutang tidak bisa bayar, ya, maka kita boleh minta-minta. Kemudian setelah itu sudah dilunasi, berhenti. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ya, kebakaran atau yang lainnya, kecelakaan sehingga habis dipakai berobat, ya boleh minta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Jadi timpa musibah. Kalau tadi boleh minta-minta, ya, kalau dia untuk membayar hutang. Menanggung hutang orang lain. Kalau orang menanggung hutang orang lain boleh, apalagi yang punya hutang. Kalau memang dia betul-betul punya hutang, ya, banyak sehingga dia tidak bisa bayar dan sudah habis semua hartanya, dan dia diancam kalau tidak bayar, maka di sini dibolehkan. Ya, dan dohir hadis adalah yang menanggung hutang orang lain. Jadi saya tanggung hutang dia, kemudian dia tidak punya apa-apa untuk melunasinya, maka dia boleh minta-minta untuk melunasi hutang tersebut. Orang yang kedua adalah orang yang ditimpa musibah sehingga tadi hartanya habis, maka boleh ia minta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Yang ketiga adalah orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup. Ia boleh minta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Ya. Meminta-minta selain untuk 3 hal itu, wahai qabisoh, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah makanan yang haram. Ini yang ketiga, orang yang ditimpa kesengsaraan hidup, ya, maka kesengsaraan di sini sifatnya umum, ya, tidak hanya sekedar musibah apa saja, mungkin PHK sampai benar-benar sengsara. Kemudian ada 3 orang yang baik yang bersaksi bahwa orang ini memang pailit, orang ini sudah bangkrut, udah nggak punya apa-apa. Ini baru boleh pada jamaah. Namun yang pasti, tentu saja minta-minta itu merupakan perkara yang hina, ya. Perkara yang hina, sehingga berusahalah untuk apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berikan kemudahan apapun urusan kita. Modalnya iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua persoalan hidupnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Maka kunci takwa ini mari kita selalu ajarkan kepada keluarga kita. Jangan biarkan sekecil apapun dosa yang ada di rumah, kita harus cerewet, kita harus sabar untuk ngomel, ya, sekecil apapun. Urusan diindahkan atau tidak perkataan kita itu urusan lain. Yang penting hati kita tidak pernah merasa rela dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar, terutama berada di rumah kita, karena memang kita memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan untuk kemudian dengan lisan kita. Bahkan kalau memang kemungkaran itu parah, tentu saja harus dengan tangan kita. Maka jangan biarkan. Kemudian ketakwaan senantiasa untuk kita biasakan di dalam keluarga. Karena dengan takwa para jemaah diberikan apa saja yang kita inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Jangankan hanya satu orang, satu keluarga, satu penduduk negeri, satu negeri, ya, insya Allah tidak akan hanya sekedar kekurangan garam, tidak, insya Allah. Sekarang lagi langka garam, ya. Tidak akan orang untuk berani ngoplos beras. Kenapa? Allah menjamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim
barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh benar-benar kami akan membukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi, sehingga air hujan yang turun tidak membuat banjir, tidak membuat longsor, tidak merusak tanaman yang siap dipanen, akan tetapi hujan yang turun menyuburkan tanah, menumbuhkan tanam-tanaman, diambil airnya untuk keperluan hidup manusia para jemaah. Begitu pula yang keluar dari bumi, ya bukanlah longsor, bukanlah gempa, akan tetapi semua adalah keberkahan. Kalau kita berbicara skala internasional barangkali terlalu lebar, luas. Bicara skala nasional terlalu lebar, terlalu luas. Mari kita berbicara masing-masing kita. Kan itu yang bisa kita lakukan. Ibda binafsik. Mari kita mulai dari diri kita. Untuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka ketahuilah saudara sekalian, Allah Rabbul Alamin yang akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang berbuat baik, Allah bersama dengan orang yang bersabar. Apa di sini kebersamaan Allah? Ma'iyatullah, yaitu pertolongan Allah. Kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala urusan kita. Dan ingat para jemaah, yang namanya pertolongan Allah jangan selalu diartikan berupa harta. Kesehatan adalah nikmat, ya. Kemudian juga kita diberi anak-anak, istri yang menurut, selalu taat pada Allah Ta'ala merupakan nikmat. Oleh karena itu beberapa kali kita dengarkan hadis bahwa Nabi menjelaskan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu Allah bi syatri dini falyattaqillah bi syatril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Istri yang solehah. Jadi istri solehah ada rezeki, maka Allah telah menolong orang itu dengan separuh agamanya. Maka adalah engkau bertakwa kepada Allah separuh dari sisanya. Diberi sehat, sehat adalah merupakan nikmat, ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di pagi harinya diberi rasa aman, jauh dari rasa takut di keluarganya, diberikan sehat pada jasadnya, diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu apa? Makanan di hari itu. Di hari itu dalam hadis yang lain siang dan malam. Bukan 3 kali apa sempurna, apa 4 sehat 5 sempurna, 4 3 cuma 2 nih, siang dan malam. Sehingga batasan orang tidak boleh minta tadi. Cukup berarti dia. Kalau dia punya yang dimakan siang dan malam, berarti dia cukup. Ya. Ini para yang Muhammad ya Allah. Selebihnya innama ashku bathni wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan semua kesedihanku kepada Allah SWT. Jangan kepada yang lain. Datang kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia, minta pertama apa? Tafadhol ya akhi. Minta lagi, gigi sudah merapat. Tafadhol ya akhi. Minta ketiga, tafadhol ya. Antum ini punya kaki kayak apa? Cagak telepon, ya, kayak pohon kelapa kok minta-minta. Itu minta pada manusia. Tapi kalau minta pada Allah, Allah kalau tidak diminta Allah marah. Tapi manusia kalau diminta, manusia akan marah. Akan marah. Minta pada Allah Ta'ala. Kalau Allah mau apapun terjadi, ikhwan, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Tuhan kalian, Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, dia tidak mau minta kepadaku, aku lemparkan dia ke dalam api jahannam. Kau minta pada Allah apapun, apa saja. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa sabda Nabi SAW kepada seorang anak yang baru berumur 7 atau 9 tahun, orang tua Ibnu Abbas, wahai anak kecil, kalau kamu minta pada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk menyelakakanmu, untuk menolongmu, maka tidak ada manfaatnya kecuali apa yang Allah tetapkan. Dan seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan madarat, mencelakakanmu, maka tidak akan ada artinya kecuali apa yang Allah tetapkan. Maka dengan demikian kita tidak perlu khawatir. Ini kita melangkah dengan optimis, dengan penuh harap akan rahmat Allah SWT. Yang harus kita takuti bukan kemiskinan, yang harus kita takuti bukan kekurangan, yang harus kita takuti adalah dosa-dosa kita. Karena memang dosa itu adalah bisa menghalangi rizki. Dosa bisa menghalangi rizki padanya. Oleh karena itu orang yang ingin diberikan, dilapangkan rezeki, berbakti pada orang tua, dipanjangkan umur, silaturahim. Man arada an yubsata rizquhu wa yubadda umruhu falyabir. Barang siapa ingin dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, berbakti pada orang tua. Dalam riwayat lain, ya, yaitu apa? Man arada an yubsata rizquhu wa yubadda umruhu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, rezekinya dilapangkan, adalah menyambung hubungan silaturahim. Maka banyak pintu-pintu yang bisa kita upayakan ya untuk meraih rezekinya Allah SWT. Dan yang paling utama adalah hendaklah kita keluhkan semua persoalan ini hanya kepada Allah. Ya, jangan kita mengeluhkan kepada manusia. Jangan kita mengeluhkan kepada manusia, minta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan, entah bentuknya seperti apa saja, apapun bentuknya, ikhwan. Ya, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Yang penting di situ adalah halal. Penulis mengatakan, wa ba'dun nasi yatasahaluna fi su'alil akharin hatta biduni hajah. Sebagian orang itu banyak yang bermudah-mudahan untuk minta-minta kepada orang lain tanpa kebutuhan yang mendesak. Wa yaqulu ba'duhum adhabu li fulan as'aluhu in a'tani famakasa wa illam yu'tini ma khasartu syai'an. Ada sebagian orang mengatakan, saya mau pergi ke fulan, mau minta sama dia. Kalau dia ngasih saya, itulah keuntungan saya. Kalau dia nggak ngasih, saya nggak rugi. Ya. Ini artinya orang yang tidak butuh. Wal haqiqah anna su'alan nas bi hajat ma'a ma fihi min al-uqubah khasaratun kabirah. Aqil alladhi taqillahi ta'ala yuhafiz ala karamatihi wa la yuridu an ya'tiya yaumal qiyamah wa qad saqata lahmu min wajhihi min kathrati su'alihi linnas. Sebenarnya minta-minta pada orang tanpa kebutuhan yang mendesak, bersama di situ ada ancaman dari Allah Ta'ala, fahuwa mudillah, dan itu merupakan kehinaan. Tafqadul insan muru'atuhu, tafqadul insan muru'atahu wa karamatahu ma'ah kathrati su'al wa hadhihi khusratun kabirah. Di mana itu merupakan kehinaan, dan orang yang minta-minta tadi akan kehilangan muru'ahnya, akan kehilangan kemuliaannya karena banyak minta-minta. Wa hadhihi khusratun kabirah, tentu saja ini merupakan kerugian yang besar. Jadi
orang yang minta-minta tadi, kalau saya dikasih ya untung-untung, kalau enggak saya gak rugi. Nah sebenarnya meskipun gak dikasih rugi karena dia sudah minta-minta. Artinya dia gak butuh, kenapa harus minta-minta? Maka bagi orang berakal ya, yang bertakwa kepada Allah, menjaga kemuliaannya dan tidak ingin nanti dari kiamat datang dalam keadaan daging di wajahnya itu ya tercabik-cabik, maka tentu dia tidak ingin melakukan hal tersebut ya. Karena orang yang minta-minta sebagaimana Nabi bersabda, nanti wajah daging itu tercabik-cabik ya, terpotong-potong. Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa orang yang minta-minta hingga nanti datang pada kiamat, di wajahnya itu tidak ada sepotong daging pun. Di riwayat tadi yang lain daging wajahnya tercabik-cabik. Kalau di sini tidak ada sama sekali sepotong daging pun. Nah, ini tentu merupakan ancaman. Kalau ada ancaman semacam ini, menunjukkan bahwa itu merupakan para yang haram. Baiklah, sudah masuk waktu Isya, nanti setelah adzan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.